siapa yang berdoa? Sebelum kita memulai pertemuan kita, mari kita bersatu berdoa. Bapa yang baik, Allah Bapa yang pertama di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, bahwa kami Tuhan berkumpul di kelas ini dan akan memulai perkuliahan kami. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kami kepintaran supaya kami mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak dosen kami kepada kami. Dan kami juga Tuhan berdoa buat Bapak dosen, berikan ia kesehatan, kepintaran, dan Engkaulah yang memberkati keluarganya, supaya Tuhan kami boleh menerima ilmu dari Bapak dosen kami dengan baik. Aktivitas perkuliahan kami dalam satu hari ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan penyertaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kasih ya. Kita akan membahas topik menuju filsafat Indonesia. Adi, Rizky, Nathanael Siregar, Aldes, Alia, Beng Hadat, Bintang, Darmayani, Deborah, Fani, Febi, Halima, Harama, Indrika, Isak, Jacqueline, Jani, Jenita, Lamhot, Lydia, Monatalia, Nita, Wan Putra, Paltak, Putri, Romaito, Rosanta, Robok, Tuti, Theodora, Miranda, Oki, Labora, Payan, Alfa. Oke. Silakan tanda tangannya. Ya, minggu yang lalu kita setelah membahas soal filsafat timur, sekarang kita akan membahas menuju filsafat Indonesia. Mengapa disebut kata menuju? Karena kita belum memiliki desain filsafat yang sesuai dengan standar dunia ya. Kita belum memilikinya. Karena kalau kita bicara soal desain filsafat dunia, kita akan melihat bagaimana filsafat kita. Kalau kita belajar untuk sebuah desain filsafat dunia, orientasi secara dunia maksudnya, itu dimulai dari sebuah kosmologi. Jadi kosmologi itu bicara soal bagaimana terciptanya bumi, lalu segala hal yang ada di alam ini, penciptaannya, proses penciptaannya itu harus dibuktikan secara ilmiah. Itu bicara kosmologi. Jadi kita akan melihat nanti bagaimana itu secara kosmologi. Itu yang pertama yang akan kita lihat nanti di dalam desain atau skema atau sistem filsafat yang berlaku secara dunia. Lalu sebenarnya di Indonesia sudah banyak ini kosmologi itu, baik di setiap daerah ada kosmologi Batak, Jawa, Papua punya cerita atau mitos-mitos, mitologi di dalam. Lalu bagian yang kedua yang harus ada adalah teologi. Ini skemanya. Setelah ada kosmologi, lalu akan berbicara soal ketuhanan. Sehingga filsafat itu juga mempelajari ketuhanan.
Lalu bagian yang ketiga yang akan kita lihat nanti dalam desain filsafat dunia itu ialah aksiologi. Aksiologi itu adalah bagian yang tampak kelihatan dari filsafat itu. Bisa perilaku, etika, sopan santun, budaya, adat istiadat, itu aksiologi. Di sini nanti, jadi misalnya dimulai dari kosmologi, teologi, dan aksiologi, dan nanti ada di sini etimologi. Etimologi itu bicara soal sumber pengetahuan. Mari kita sudah bicara dari mana pengetahuan itu sumbernya, pengetahuan filsafat itu dari mana. Itu nanti yang akan dibahas. Itu bagian epistemologi. Epistemologi. Itu kemarin epistemologi. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir adalah bangunannya sosial politik, ajaran tentang sosial politik. Jadi ini lingkarannya, dimulai kosmologi, teologi, aksiologi, epistemologi, dan sosial politik. Inilah desain filsafat. Lalu ditanya, apakah Indonesia punya filsafat? Kalau begitu dengan desain ini, jawabannya tidak ada. Kita tidak memiliki filsafat Indonesia yang khas Indonesia. Tidak ada. Jadi dalam filsafat itu, apa yang akan ada, unsur yang akan ada dalam sebuah filsafat, dia harus ada akal budi secara utuh. Jadi harus ada akal budi secara utuh. Ini yang akan ada dalam setiap bangunan dari filsafat. Dia akan ada akal budi secara utuh dan kritis untuk memahami yang ada secara utuh dan kritis untuk memahami yang ada. Jadi yang ada ini kita harus pahami secara utuh dari akal budi dan bisa kita kritisi apa yang ada ini yang ada kita lihat sekarang ini. Itulah filsafat. Dengan bangunan ini, kosmologi, teologi, aksiologi, epistemologi, dan sosial, lalu dilihatlah secara akal budi dan bisa dikritisi, didebati atau didiskusikan. Lalu dia akan lahirlah nanti sebuah teori. Maka itu adalah filsafat. Sebenarnya kita sudah ada material-material ini sudah ada di Indonesia. Tapi kita belum melahirkan filsafat kita. Makanya judulnya menuju. Ini masih perjuangan, ya, belum ada. Nanti kalau kalian baca buku The Encyclopedia of Philosophy, maka dari 1.500 artikel dalam buku itu, The Encyclopedia of Philosophy, dari 1.500 artikel yang ada dalam buku ini, 1.500 artikel ini ada 8 jilid, ya. Coba lihat buku itu, 8 jilid buku itu. Dari 1.500 artikel yang ada dalam buku itu, tidak ada satupun filsafat Indonesia. Tidak ada.
Yang ada hanya satu filsafat dari Mesir, satu filsafat dari Iran, dan 4 filsafat dari Cina. Itulah. Berarti kalau satu dari Mesir, satu Iran, 4 dari Cina, berarti 6. Hanya 6 filsafat timur. Berarti kan 594 itu dari barat. Itu bukti bahwa kita belum ada memenuhi standar filsafat dari desain dunia. Jadi kalau ditanya apakah ada filsafat Indonesia? Belum. Buktinya di buku ini tidak ada satupun yang menulis filsafat Indonesia. Oke, ini dunia. Lalu saya turunkan lagi The Dictionary of Philosophy in Asia, The Dictionary of Asian Philosophies, itu pun tidak ada filsafat Indonesia atau yang ditulis oleh filsuf Indonesia. Yang ada dalam buku itu datang dari Persia, India, China, Palestina, Babilonia, Tibet, Jepang, Arab, Syria, dan Lebanon. Itu yang ada dalam buku itu, filosofi-filosofi yang dari negara-negara itu yang ada dalam buku The Dictionary The Asian Philosophy. Itu artinya kita belum punya filsafat. Tidak ada tulisan filsafat. Sebenarnya sih bukan tidak ada, tapi belum diolah menjadi sebuah filsafat yang bisa dikritisi, didebat untuk melahirkan sebuah teori yang belum adanya orang menulis. Kalau materialnya sama, ada. Ini semua ada nih. Mulai dari kosmologi, teologi, aksiologi, epistemologi, dan sosial politik itu di negara kita ada. Tapi belum ditulis secara filsafat. Nah, kalau tidak ada di buku Dictionary of Asian Philosophies, maka kalau kita cari misalnya di buku-buku lain, Encyclopedia of Britannica atau Encarta Encyclopedia, pasti di sana tidak ada filsafat Indonesia. Miris memang. Nanti kalau kalian klik di Google, cari filsafat Indonesia, tidak ada. Tidak ada para filsuf Indonesia yang menulis tentang filsafat Indonesia. Lalu dia upload atau dia kirim ke jurnal-jurnal terus. Ini. Karena pembicaraan tentang filsafat di Indonesia itu baru dimulai tahun 1960-an. Baru tahun ini kita mulai berbicara filsafat di Indonesia. Apa itu filsafat Indonesia? Baru dibicarakan tahun 1960-an. Itu artinya kan masih muda ya. Orang udah ribuan tahun punya filsafat. Nah, mungkin kalian pernah dengar Khalil Gibran? Pernah dengar Khalil Gibran? Enggak pernah. Pernah? Ya? Dia itu filsuf dari negara mana? Khalil Gibran. Kalau dengar nama itu agama apa itu kira-kira? Kalau Khalil Gibran, agama apa kira-kira? Hah? Islam. Ya mungkin kita mengatakan dia Islam. Tapi ini itu negara Lebanon Kristen. Nanti kalian bacalah buku-bukunya Khalil Gibran. Klik nanti di Google Khalil Gibran. Itu banyak kali tulisan-tulisan yang berkaitan dengan filsafat. Kita filsuf kita siapa? Enggak ada kan? Filsuf Indonesia yang terkenal kan? Yang membuat teori tentang filsafat. Kalaupun ada filsafat kita, tapi tidak ada siapa penulisnya, penemunya gitu. Tidak ada. Nah itu, ini yang mau kita pelajari sekarang. Bagaimana supaya filsafat Indonesia itu ada. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita memenuhi desain internasional. Dan filsafat itu dia
memenuhi akal budi secara utuh baru bisa dikritis. Nah, filsafat itu kemarin sudah saya katakan tidak sama dengan iman. Filsafat itu bukanlah iman, filsafat itu bukanlah agama, tetapi dia berpijak pada mitologi atau kosmologi, aksiologi, teologi, epistemologi, sosial politik. Dari sana dia melahirkan teori-teori tentang filsafat. Nah itu. Lalu pertanyaan kita sekarang, bagaimana supaya Indonesia punya filsafat? Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita sudah harus mulai membuat sebuah, supaya melahirkan ini, membuat sebuah pra-pemahaman. Supaya kita melahirkan pemahaman yang bisa dikritis ya, pemahaman yang kritis dan terbuka. Pemahaman yang kritis dan terbuka. Nah, pemahaman yang kritis dan terbuka itulah filsafat. Jadi kita lahirkan dari desain ini, tapi melihat kita Indonesia, lalu nanti setelah lahir teori itu bisa menjadi yang dikritisi dan terbuka, sehingga lahir di filsafat Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, Indonesia harus bisa melepaskan diri dari pandangan-pandangan dunia yang menyembunyikan beragam penindasan. Itu yang pertama, supaya kita punya filsafat sendiri. Jadi Indonesia itu harus bisa melepaskan diri dari pandangan-pandangan dunia yang menyembunyikan beragam penindasan. Kita ini memiliki banyak penindasan, Indonesia. Nah, supaya kita menjadi orang yang punya filsafat, kita harus terbebas dari penindasan itu. Negara kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Dan penindasan yang sudah terstruktur pun ada kan. Ada dulu kerja paksa, Romusa, ada tanaman paksa, ada apa lagi, banyak sekali lah yang di Indonesia. Dan kita negara yang dijajah oleh Belanda 350 tahun, tapi kita tidak mampu berbahasa Belanda. Tidak ada yang mampu berbahasa Belanda kan? Di masyarakat sekarang siapa yang pandai bahasa Belanda kan? Coba lihat jajahan Inggris, Malaysia, Singapura, Filipina, India, New Zealand, itu kan jajahan-jajahan Inggris. Sekarang mereka fasih bahasa Inggris. Fasih mereka bahasa Inggris. Dan mereka tidak lama menjajah negara-negara tadi, tidak lama. Tapi semua bekas jajahan mereka pasti bisa bahasa Inggris. Kita 350 tahun nggak bisa bahasa Belanda, orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengajarkan bahasa Belanda. Kalau mereka mengajarkan bahasa Belanda kepada kita, maka mereka cepat pulang dari Indonesia. Makanya dibodoh-bodoh itu terus. Jangan tahu berbahasa Belanda supaya jangan bisa mereka dikalahkan. Yang bisa bahasa Belanda paling suku-suku kepala suku Hofdemang. Itu yang bisa berbahasa Belanda. Itu yang disekolahkan ke Belanda. Kalau rakyat jelatanya nggak ada itu, dibiarkan. Makanya kita sampai sekarang bodoh kan. Nggak ada kemajuan. Bilangnya kalau kita bisa bahasa Belanda kan sudah bisa kita maju cepat kan, sekolah ke Belanda kan tamat. Ini nggak ada yang mampu bahasa Belanda. Kalian tidak, apalah bahasa Belanda yang kalian tahu? Satu kata. Overdome gitu. Nggak tahu juga overdome. Nggak tahu bahasa Belanda. Apa bahasa Belanda yang kalian tahu? Satu kata, nggak ada. Tapi 350 tahun kalian dijajah. Masa nggak tahu satu bahasa Belanda? Nggak tahu kalian.
Ini bahasa apa ya? Bahasa Batak, bahasa apa itu? Batak. Ya? Batak itu bahasa Belanda. Artinya penyamun, penjahat, perampok, pembunuh. Itu Batak. Jadi di mana kalian sekarang? The Batak Lander. Batak Lander itu artinya kawasan para penjahat, para perampok, para kanibalisme. Ini dikasih. Ini identitas penjajah yang dikasih ke kita. Lalu mainlah divide et imperanya kan. Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Dairi dipecah-pecah. Penjahat Toba, kan penjahat Simalungun, penjahat Angkola, kira-kira gitu. Dikasih identitas itu ke kita. Batak. Itu bahasa Belanda artinya penjahat. Masih bangga Batak sekarang. Jadi dua suku yang menolak ini identitas ini yaitu Karo dan Angkola. Mandailing. Mereka tolak identitas ini dulu. Gak mau mereka disebut Batak. Makanya kalau ada gerakan dulu Karo bukan Batak, itu benar. Karena mereka tidak mau disebut Batak. Mandailing bukan Batak, betul. Tapi suku-suku yang lain enak mendengar Batak ini. Tapi sekarang jadi Batak lah semua. Gitu. Ini filsafat. Jadi kita harus mampu membuang atau melepaskan pandangan yang menyembunyikan beragam penindasan. Jadi Indonesia ini banyak penindasan. Kita sudah merdeka kan, tapi masih banyak penindasan. Di pasal 29 undang-undang kita mengatakan apa? Negara menjamin. Enggak belajar undang-undang dulu waktu SMA SMP. Undang-undang dasar 45 itu harus keluar kepala, harus dihafal. Pasal 29 apa itu? Negara menjamin kebebasan berkeyakinan, bukan berkeyakinan. Jadi agama Kristen, Islam, Buddha dan sebagainya itu Anda dijamin oleh negara, dilindungi oleh negara. Apakah itu sekarang sudah ada? Dilindungi negara enggak kalian mendirikan gereja? Dilindungi negara. Kita sudah merdeka 77 tahun, belum ada undang-undang kebebasan beragama di Indonesia. Belum ada undang-undang kebebasan beragama. Yang ada apa? Perber 3 menteri. Peraturan bersama 3 menteri. Jadi kalian mendirikan gereja itu peraturan bersama. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Menko Polhukam. Gak tahu sih. Pokoknya 3 menteri lah yang mengatur kalian beragama ini Indonesia. Aneh kan? Padahal kalian mengatakan undang-undang pasal 29 mengatakan negara menjamin. Padahal kalian ditindasnya mau mendirikan gereja gak bisa. Iya. Tapi lihatlah rumah-rumah ibadah yang lain. Di SPBU pun ada. SPBU. Iya. Lihatlah di mal-mal itu ada. Di kantor-kantor apa namanya? Kantor-kantor negara ada. Mengapa tidak dibangun banyak di situ? Bangun masjid, bangun gereja, bangun purhara, bangun kelenteng, bangun kerucu. Itu namanya keadilan sosial bagi itu. Jadi kalau kita belum terbebas dari perindasan-perindasan ini, tidak akan lahir filsafat kita. Kita hanya bermimpi aja.
mana yang bebas? Itu hanya salah satu contoh. Penjajahan itu masih ada. Kalau dikatakan sila Pancasila, 5 sila, apakah itu sudah terjadi? Belum. Itu masih cita-cita itu. Ketuhanan yang Maha Esa yang kemana? Kalau ada banyak perindustrian, nama menterinya menteri apa? Menteri perindustrian. Kalau banyak hutan, maka menterinya namanya menteri. Kalau ada pertanian, menteri banyak pertanian, jadi menteri apa? Kalau banyak agama, menterinya menjadi menteri apa? Menteri, seharusnya menteri keagamaan. Tapi masih mengapa kita sebut menteri agama? Agama mana? Itu bisa Anda berpilsafat nanti di situ. Tak bisa, Anda bertindas kok. Harusnya kan menteri keagamaan. Jadi setiap agama bisa menteri. Ini dikasih jatah dirjen kan? Banggalah kita dirjen, baru lantik itu sekarang perempuan itu kan? Dirjen Bimas Kristen kan? Hanya sampai di situ kita, nggak sampai menteri. Padahal negara menjamin kebebasan. Mana? Itu supaya lahir filsafat Indonesia. Buang itu. Perindasan-perindasan. Yang kedua, beragam pandangan dunia yang berharga bisa menjadi inspirasi untuk pembangunan di masa sekarang. Jadi inspirasi suku atau budaya-budaya kita itu bisa dijadikan menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia masa sekarang. Itu yang kedua yang kita lakukan supaya lahir filsafat Indonesia. Jadi kita sekarang membangun pembangunan Indonesia masih inspirasinya dari mana? Dari mana? Timur atau barat? Barat. Ini bangunan kita ini dari pola apa? Timur atau barat? Ini semua ini barat. Gereja kalian dibangun dari teori apa? Teori barat atau teori timur? Namanya Gereja Kristen Protestan Angkola. Bangunannya nggak ada nuansa Angkola di situ kan? Gereja Kristen Protestan Simalungun. Tidak ada nuansa Simalungun di bangunannya. Bangunan barat semua kan? Gak ada dari teori kita, dari filsafat kita membangun bangunan kita. Ada berapa gereja Simalungun yang nuansanya Simalungun? Bisa dihitung jari kan? Tapi ratusan yang lain itu bangunannya Eropa. Kalau disuruh kalian menggambar gereja sekarang, gambar gereja apa? Eropa atau Timur? Langsung kalian buat begini lah. Langsung ada pintu. Sini ada pintu, ada jendela, ada salon. Wah, gereja. Itu kan gambarnya Eropa. Tapi coba gambar, pernah kan menggambar gereja? Ini saja ada gambar. Ini. Gak ada kan gambar gereja kan? Ada. Mana ada gereja seperti ini? Gak ada kan? Kayak Isa Musir kan sekarang banyak rumah seperti ini kan, rumah adat kan? Tapi gak ada gereja seperti ini. Gerejanya gereja Eropa. Budayanya ini. Makanya gak lahir filsafat kita. Karena yang kita inspirasi di kita ini dari Eropa. Kalau kalian sakit, teori mana yang kalian gunakan? Teori barat atau timur? Teori apa? Teori barat. Langsung flu, beli Decolgen. Beli apa lagi? Paramek. Antalgin. Itu teori barat itu. Karena barat, jika ada penyakit yang masuk ke tubuh kita, serbu, serang, matikan.
matikan penyakit yang dalam tubuh kita ini dengan obat supaya cepat sembuh. Agar kita nggak sadar kita masukkan itu mematikan penyakit, termasuk kita dimatikan. Ini teori barat, memang cepat sembuh, tapi tidak sehat. Itu diserang. Coba lah kalian nanti kan, ada flu, belilah sana flu. Makan satu, besok langsung bisa beraktivitas. Kan? Bangga kalian, wah udah sehat aku, kalian bilang. Padahal minggu depan kena hujan, flu lagi, makan lagi. Bulan depan kena air cuaca dingin, flu lagi, makan lagi. Tubuhmu itu penuh dengan racun. Maka belum usia 50 tahun sudah sakit ginjal, sudah sakit kolesterol, sudah sakit, semuanya sakit. Karena kalian apa? Kalian masukkan sakit ke tubuh kalian. Kalian pikir menyehatkan, tapi mematikan. Itu teori barat. Kalau kalian ikuti teori barat, maka banyaklah minum. Supaya residu obat itu keluar dari tubuh, tidak menumpuk di ginjalmu, sehingga kau tidak penyakit ginjal. Banyak itu. Teori timur mengobati diri ialah dengan istirahat, berdamai dengan penyakit. Jangan ganggu penyakit itu. Minumlah dari bumi, akar-akaran, buah-buahan, herbal. Kalau orang tua kita dulu kalau mencret ambil pucuk jambu, dimasak, minum, sembuh. Sekarang kalian nggak percaya lagi itu. Sudah percaya terus stop kan? Lebih cepat. Karena melihat pohon jambu pun nggak ada lagi sekarang. Kalian cari pun di sini nggak ada, kalian tuan tanam kan? Maka nanti rumah kalian tanamlah tumbuh-tumbuhan yang menyehatkan. Sehingga ketika Anda sakit, ambil dia. Tuhan sudah sediakan itu di bumi ini. Jangan ganggu penyakitmu itu, biarkannya di situ. Tapi memang lambat sembuhnya. Harus tahan sakit, maka banyak berdoa, Tuhan kuatkan aku Tuhan. Hasilnya bagaimana? Kalau teori barat memang hasilnya cepat sembuh, tapi besoknya kambuh lagi. Kanker misalnya, kanker di kemoterapi, ini pun botak hancur. Karena ingin cepat-cepat mati virusnya, padahal orangnya pun bisa cepat mati, hancur. Memang sembuh, 3 bulan sembuh. Tahun depan berikutnya kambuh lagi, mati. Tapi pengobatan timur memang sakit, terus sakit. Tapi umurnya bisa puluhan tahun. Karena dia sudah belajar menyembuhkan sendiri tubuh. Tubuh kita ini sudah diciptakan Tuhan menyembuhkan sendiri, itu namanya imunitas. Tapi kalau kalian tidak menstimulasi tubuhmu, memunculkan stimulasi imunitas, maka tubuhmu tidak lagi berfungsi imunitasnya. Maka seringlah sakit, makan obat, sering sakit, makan obat, sering sakit, makan obat. Itu tinggal nunggu jamnya, itu waktu kering. Maka latihlah dirimu mengeluarkan imunitas. Banyaklah istirahat. Cobalah kalian, kalau kalian ada flu, bagaimana cara kalian menyembuhkan flu? Padahal itu virus. Flu itu virus. Dulu waktu flu Prancis namanya itu kan, flu Prancis. Karena tendangannya, kecepatannya berapa waktu itu cepat. Karena tenaga dalam meluap itu. Tenaga dalam. Makanya kalau kalian bersin hempang supaya jangan ke orang. Pakai tisu, pakai apa. Supaya jangan kena ke situ. Coba nanti air semua. Itulah tendang. Kalau imunmu tidak bagus, kena kau flu. Tapi kalau imunmu bagus, sehat kau. Itu. Tapi kalau semakin kita begitu, dia akan bekerja keras, menyebar semua tubuh kita di apa? Disebarnya virus itu.
Makanya kalau flu jangan ganggu. Tidur kau banyak minum air hangat, tidur. Jangan. Ambil tisu, tekan dia sana, buang. Cepat sembuh. Tapi kalau kau ganggu dia, nanti sampai sini puning lagi sini semua gini pun karena bersin sakit ini. Karena minggu sakit. Orang yang sering bersin lihat ini sakit. Perut ini semua ini ditarik habis karena tenaga dalam. Kalau di apa itu dideteksi dengan kecepatan apa gitu. Wah, kencang. Bisa dari sini sampai. Itu teori timur dan barat. Itu yang kedua, inspirasi. Jadi inspirasi itu harus lahir dari kita. Maka lahir nanti filsafat timur, filsafat Indonesia. Itu langkah timur. Nah, langkah ketiga ialah jadi pertama tadi kedua itu harus kita kembangkan. Jadi filsafat itu harus dikembangkan terus. Jadi ketiga, pengembangan filsafat Indonesia untuk memiliki peran besar dalam hubungan antar bangsa. Jadi ketika kita kembangkan teori filsafat Indonesia ini, fungsinya apa? Untuk semakin menjalin hubungan antar bangsa. Peran kita membangun dunia lain semakin hebat. Kalau kita punya filsafat, maka orang lain pun mengenal kita. Jadi peran kita membangun hubungan antar bangsa semakin diakui dunia karena kita punya filsafat. Tapi karena tadi filsafat kita tidak bisa dikritisi dan tidak bisa terbuka, maka tidak terkenal kita. Filsafat Batak misalnya, lelihan betul, elek mardongat sembah merhula-hula, elek merboru manak mardongat tumu. Berlaku kayak itu ke orang Jawa? Enggak. Kau bawa itu ke Papua, tidak ditergi orang itu. Karena berlaku lokal. Coba kalau kalian menulis, memberlakukan itu menjadi milik nasional, filsafat nasional, lalu itu menjadi dibawa ke dunia, bahwa sembah merhula-hula, elek merboru manak mardongat tumu menjadi kearifan filsafat dunia, apa tidak terkenal gitu. Tapi itu hanya cocok untuk daerah Batak saja. Hanya cocok daerah Batak. Kalau daerah lain nggak cocok itu. Makanya filsafat kita nggak diakui. Itu yang ketiga. Jadi harus kita kembangkan filsafat ini. Supaya apa? Supaya kita punya peran besar dalam hubungan antar bangsa. Saya ambil contoh ini filsafat. Kalau saya bilang gini, banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa artinya? Ikut masih bisa berfilsafat dengan saya. Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa artinya? Itu filsafat Cina. Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa artinya? Ketika kita banyak makan, masa durasi tubuh kita kan pendek. Berarti 1 bulan, beratnya kita langsung persediaan kita 1 bulan itu kita makan langsung banyak-banyak, persediaannya akan cepat habis. Dan ketika kita makan sedikit, dan persediaan makan kita per bulan itu bisa hidup panjang. 40%, 40 gini. Yang lain ada yang bercoba berfilsafat, membahas filsafat itu, nggak bisa. Jadi kalau saya ambil contoh lah, kalau banyak makan, nanti kan jadi mau makan bentar lagi ya. Coba banyak makan, lalu kalian kuliah jam 2, mata kalian terbelalak atau gini? Tutup kan? Gini. Mengapa? Kalau banyak makan, maka oksigen ke otak tidak sampai. Yang membuat mata kalian terbelalak ini karena oksigen ke otakmu
nyampe. Bagaimana cara membuat oksigen sampai ke otak? Jangan banyak makan. Itu. Jadi kalau kalian sedang mengendarai sepeda motor, mau pulang kampung naik sepeda motor atau bawa mobil, jangan banyak makan. Nanti ketika kau tabrak nanti orang itu karena ngantuk, nggak bisa itu dipaksa, karena nggak ada oksigen ke otak. Karena sudah terlampau banyak di sini diserap untuk menggiling makanan ini. Semua air dalam tubuh kita, oksigen dalam tubuh kita diserap ke perut untuk membantu perut memproduksi energi dari perut. Ya habislah oksigen ke mata pun. Redup kayak lampu nggak ada minyaknya, redup. Maka kalau kalian banyak makan, usia kalian pendek. Belum 40 tahun, sudah kolesterol, sudah ginjal, sudah darah tinggi, sudah diabetes, ya akhirnya selamat jalan. Selamat jalan. Tapi kalau sedikit makan, tubuh kita ini sehat. Oksigen penuh ke otak, sehat, panjang umur, bisa berusia 120 tahun. Kenapa ketawa kalian? Usia kita kan 120 tahun. Coba baca Kejadian 6 ayat 3. Berapa usia kita dikasih Tuhan? Kejadian 6 ayat 3. Jangan ketawa kalian. Berapa usia kita dikasih Tuhan? Baca dulu sama. Kejadian 6 ayat 3. Berapa umur kalian? Ya, 120 tahun saja. Lalu mengapa kalian bilang umur kalian 70 tahun, 80 tahun? Pendek kali. 120 tahun umur kita loh, dikasih Tuhan. Tapi karena kita tidak mampu menjaga tubuh kita ini, maka Mazmur mengatakan 70 tahun. Kalau kuat 80, habis itu mati. Enggak sampai 120. Tapi kalau kau jaga tubuhmu dengan baik, kau rawat tubuhmu dengan baik, 120 tahun. Tapi kalau enggak, masih muda, 30 tahun. Hancurlah, enggak sampai 70 pun enggak sampai. Udah mati. Lagi kalau kalian diundang makan ke pesta-pesta kan, kucing pun enggak bisa lompat. Mau lu? Jangan. Mulai sekarang mulailah berpikir pola makan supaya panjang makan. Ya. Jadi jangan masih muda aku Pak, bisa lah makan, bisa, tapi pendek makan kan nanti. Ya paling-paling 40, enggak sampai 70. Tapi kalau ingin panjang makan, sedikit aja, secukupnya. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Tapi yang kalian ambil berapa? Sebanyaknya. Supaya jangan ada sama orang kan. Gitu kan. Coba lah kalian lihat nanti pesta orang Batak kan. Pas amin. Antri kayak lapar 100 tahun. Aduh. Sekarang pola kalian beda lah. Kalau ada antrian seperti itu, jangan ikut antrian. Kan ada buah kan? Itu dulu makan buah itu. Udah berisi kan? Baru setelah itu, kalau ada 30 macam makanan, jangan embat 30. Gak usah. Ini, saksang udah pernah, di rumah pun ada kan? BPK itu sudah pernah, arsik ini sudah pernah. Burger, wah ini belum pernah. Itu. Pilihlah makanan yang tidak pernah kau makan. Kalau udah biasa itu, besok pun ada juga. Tapi kalau burger, hot dog misalnya, salad, oh itu makan lah. Karena nggak pernah ada itu. Jarang itu dapat. Supa sup misalnya, supa sup. Wah ini apa ini? Kok lain-lainnya? Ah itu ambil. Yang tidak pernah.
Kalau yang nasi udah biasa itu. Setiap hari kan. Ngapain makan nasi kan? Udah biasa. Makan yang lain-lain. Tapi jangan banyak, secukupnya. Wah, dah cukup. Kita baru berhenti. Itu makanya pendek makan. Hati-hati loh. Jangan kalian anggap harus 50 tahun baru sakit. Enggak. Baru wisuda pun sakit dia. Karena pola makannya. Tubuhnya mengembang semua. Saya sudah berjuang puluhan tahun untuk membuat kurus. Gak bisa. Makan saya tidak pernah tambah. Tapi gini, gak tahu. Mungkin bernapas pun aku jadi daging. Nah. Jadi saya udah puluhan tahun makan tidak pernah tambah sedikit. Tapi ada teman kita makan 4 kali tambah, tetap aja kurus. Aku sebenarnya kalau diikutkan ini semua mau dimakan. Tapi setelah itu nanti mengembang. Kalau kalian kan bertambah ke atas, kalau kami mengembang ke depan. Saya sudah coba. Saya tidak makan pagi lagi sekarang. Tapi tetap aja gemuk kan. Itu. Jadi ya itulah tadi, banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Jadi itu salah satu filsafat Cina. Itu berlaku ke semua dunia itu, makanya Cina dikenal kan. Obat-obat mereka mahal-mahal kan. Kalau ada yang kecelakaan, apa yang dicari? Obat Cina, nggak ada obat batak kan. Harganya segininya, tapi 3 juta. Dibungkus kayak apa nih? Perhiasan. Lalu kalau darah menggumpal langsung cair, sembuh dia. Makanya kalau darah kalian menggumpal beli dia. Karena darah menggumpal itu yang membuat darah tinggi. Darah menggumpal itu yang membuat kolesterol. Maka perlu darah kita pecah. Kalau kalian sebenarnya mesin dalam tubuh kalian masih bagus. Sampai usia 35 lah, 40 masih bagus. Makanya kalau makanlah masih anak muda kalian. Kalian makan sekarang nanti belum sampai malam udah dihancurkan itu. Udah hancur di sini. Kalau sudah 40 tahun dimakan sekarang, 3 hari yang akan datang baru habis dihancurkan. Apalagi daging itu paling lama dihancurkan perut. Makanya kalau makan kita pun bantulah perut mengolah. Makannya 32 kali. Kita makannya 3 kali overnya. Wah. Jadi masuk nasi ke dalam itu masih lurus-lurus. Jadi capek perut. Sampai jam 12 malam pun masih makan kan. Perut enggak istirahat dia. Enggak istirahat perut itu. Capek dia. Seharusnya mulai jam 6 sudah istirahat dia. Sampai jam 6 pagi besok istirahat. Puasa namanya. Baru pagi-paginya jadi breakfast. Itu namanya menghancurkan puasa. Kita nggak ada puasanya jam 12 malam pun makan. Nggak ada puasanya. Jadi tubuh itu, perut itu kapan aku istirahat kan? Nggak ada istirahatnya. Makanya setelah 40 tahun dia sudah rusak. Perut ini rusak. Dia tidak menghasilkan hormon apalagi insulin. Insulin itu sehingga diabetes lah kita. Karena terlalu banyak dihabiskan waktu masa muda menghancurkan lemak-lemak, menghancurkan daging-daging, makanan yang kita masukkan oleh insulin itu. Jadi habis. Jadi nggak sempat sampai tua persediaan insulin. Makanya 40 tahun sudah diabetes. Perlu dibantu lagi, suntik lagi sendiri menambah insulin ke tubuh. Hati-hati. Jadi simpanlah energimu supaya panjang umur sampai 100 tahun.
Jangan tidur larut malam. Supaya panjang umur. Beri tubuh ini istirahat. Kalau sudah tidur aja. Itu sudah warning. Tubuhku istirahat kau. Ini sudah masih pergi lagi ini juga. Hancurlah. Jangan kira anggap masih muda. Bukan soal muda. Mesinnya itu nggak awet. Kebanyakan kerja selama hidup. Nggak ada istirahatnya. Cara untuk menaikkan oksigen ke tubuh sebenarnya paling bagus ialah berdoa. Berdoa, tapi tenangkan hati pikiranmu. Bersemedi, bermeditasi. Itu paling banyak menaikkan oksigen ke otak. Jadi kalau kalian jarang berdoa, oksigen ke otakmu kurang. Coba kalau kalian ngantuk nanti, coba berdoa. Tutup mata. Naik oksigen ke otak. Kau buka matamu langsung itu berbinar-binar. Coba praktekkan aja nih. Di kelas pagi tadi udah gini. Ada gini. Berarti pagi-pagi jam 8 banyak kali ya makan berarti. Jadi aturlah pola makan kalian. Karena 4 pola yang harus kalian jaga supaya panjang umur. Pola makan, pola pikir, pola istirahat, pola gerak. Pola makan itulah tadi, makanlah secukupnya. Pola pikir, jangan pikirkan langit dan bumi. Tak usah. Pikirkan aja kuliahmu aja, cukup. Tak usah pikir bagaimana uang kuliahku, orang tua yang memikirkan itu. Kau pikirlah belajar keras di sini, cukup itu aja. Jangan pikir pacar, nanti datang sendiri itu. Capek kau mikir itu kan. Baru pola istirahat, cepatlah istirahat, jangan lama-lama. Baru pola gerak, jangan banyak makan tapi nggak bergerak, numpuk itu, nimbun. Harus ada gerak, jalan-jalan aja di sini. Lari ke sana, lari ke sini. Gitu kan. Pagi-pagi minimal 100 kali bolak-balik kan. Sambil menghafal kan. Bahasa Yunani, Coitus Tontois. Itu. Berkali, kalau 100 kali sudah berapa bahasa Ibrani, kosakata tambah kan. Buat kopekannya kecil-kecil. Dabar berfirman. Sema mendengar. Banyak, berapa kali putar udah berapa kali dapat masuk ke sini, masukkan semua ke sini, masukkan. Filsafat Indonesia adalah langsung. Satu kali jalan dapat masuk kan, isi satu. Saya yakin kalian dapat nilai A semua nanti. Tapi kalau kau isi tiba-tiba besok ujian, nggak masuk lagi itu, muntah itu. Kalau masuk dari sini, kau hafal ini keluar lagi, nggak nempel dia. Memorinya full, panas. Kalau laptop panas kan hang dia. Gimana ini? Ya panas. Otakmu pun kalau panas kan itu. Makanya isilah ketika otakmu segar. Isilah otak itu jam 5 pagi setelah berdoa, baca firman, ambil bukumu lagi baca. Filsafat Allah, epistemologi Allah, masuk itu. Nanti ketika ujian, coba sebutkan definisi epistemologi. Kayak Google, keluar sendiri dia. Enak ngisinya, karena udah tahu kita. Tapi kalau ngisinya kosong itu, kosong. Jong. Dipaksanya pun gini-gini, nggak keluar. Filsafat Allah. Gini. Nggak ada isinya itu.
habis nggak ada. Lebih baik keluar aja karena nggak ada lagi tuh. Kita 2 kali pertemuan lagi UTS kita ini. Hati-hati, isi aja sekarang, isi pelan-pelan. Sehingga UTS nanti itu menyenangkan. Jangan mendekati UTS panas, demam. Karena apa? Udah gemetaran dia. Nggak ada mau dikeluarkan. Mau berperang tapi nggak ada pelurunya. Sudah mau tembak musuh. Angkat tangan. Nggak ada pelurunya. Sebutkanlah epistemologinya. Nggak ada mau ditembak. Apa itu ya? Mati di tempat namanya itu. Mati di tempat. Makanya kalau tidak mau mati di tempat, belajar. Baca sampai sambil bergerak-gerak, masukkan. Itu aku pola hidupku seperti itu. Saya tidak mau larut malam, tapi pagi-pagi saya belajar. Kalau orang kan mau sampai jam 1 pagi, sampai jam 3 pagi, pikirnya masuk ujian nggak ada keluar satu pun, nggak ada yang diingatnya satu pun yang dibacanya itu nggak diingat. Karena keluar masuk dia nggak tersimpan karena sudah panas otaknya, nggak tersimpan dengan baik. Jadi komputer yang baik itu kalau disimpan dengan baik pada saat komputernya sehat. Jadi otak kita ini lebih dari komputer. Ini otak itu berapa gigabyte? Berapa? Belum pernah kalian searching ya, berapa gigabyte otak? Kalau sekarang tertinggi eksternal hard disk kan 2 tera kan? 2 tera kan 2000 gigabyte gitu kan? Otak kita ini 1 juta gigabyte. 1 juta gigabyte. Tapi 1 juta gigabyte itu pun tidak terisi semua. Kalau digunakan dengan baik itu usia kita 30 tahun baru mati. Otak itu baru terpakai 30 tahun. Itulah hebatnya. Ya bukan 30 tahun, bukan 30 tahun. 30 juta tahun baru habis energi otak. Tapi kita sudah mati 70-80 kan. Lalu diperiksa otaknya, yang digunakannya masih 10%. Nggak sampai berapa giga. Jadi kalau kalian punya hard disk di kantongmu itu, jangan bangga kantong kita tapi nggak ada isinya. Lalu orang pinjam hard disknya kan dimasukkan gitu. Kosong, hard disknya kosong, nggak ada isinya. Maunya kalau kita kantongi hard disk, tapi isinya dalam, di dalam itu ada BPL, apa namanya, dogma, sejarah, apalagi semua di situ banyak. Materi-materi kita banyak. Kalau dipinjam orang flash disk kita banyak di dalam isinya. Dicolok orang, wah benar-benar mahasiswa STT ini. Wah banyak kali buat data. Dibuka orang flash disk kita banyak data. Tapi sekarang flash disk kita dibuka foto-foto banyak di sini. Sampai merah isinya foto video. Enggak ada bahan-bahan kuliah. Lalu tanya, kamu mahasiswa mana? STT bisa bilang, enggak masih STT kau, karena enggak ada data apa kita di sana. Seperti itulah otak kita sekarang. Apa yang kau isi di sana? Bukanlah file-file di situ. Tinggal klik itu. Klik file itu. Satu, ini file sejarah gereja, ini file ilmu agama, ini file teologi sistematik, ini file. Itu tadi masukkan satu-satu. Jadi kalau besok pun dibilang ujian, sudah siap. Nah, itulah bicara filsafat ya. Makanya orang Indonesia nggak ada yang terkenal filsafatnya. Nah itu. Jadi saya katakan tadi filsafat Indonesia itu tidak dikenal karena tidak ada yang memperkenalkan. Lalu tahun 1960-an dicobalah beberapa para filsuf ya, bukan filsuf, para pengajar filsafat lah, untuk memperkenalkan filsafat seperti Sunoto. Ini yang memperkenalkan.
tokoh perintis filsafat Indonesia. Mereka ini di ITB, yang ini IGR. Mereka lah yang mencoba merintis filsafat Indonesia 1960-an. Mereka mencoba mendefinisikan filsafat Indonesia. Misalnya M. Nasrun, dia mengatakan filsafat Indonesia itu adalah filsafat yang tidak khas Barat dan tidak khas Timur. Jadi tidak ada Barat, tidak ada Timur. Jadi seolah-olah dia netral. Itulah filsafat Indonesia itu. Dia buat contoh itu mufakat. Mufakat itu tidak ada di negara manapun. Kita kan ada mufakat kan? Sila keberapa itu mufakat? Sila keberapa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan. Jadi mufakat itu permusyawaratan. Lalu pantun-pantun itu sebuah filsafat yang tidak Barat tidak Timur. Kita kan dulu Indonesia ini kalau berbicara itu banyak pantunnya. Apalagi orang Batak kalau maradat kan banyak pantun. Barita mabagabi ti mundalo kun sita doan. Arita magabi molo hita marsi pololuan. Matutu. Wah itu. Langsung direspon itu oleh orang Batak. Mengiyakan apa yang disampaikan itu. Tapi kalau dikatakan Lukas 1 ayat 1, enggak ada yang menjawab. Enggak ada yang mengaminkan. Amin. Enggak ada kan? Matius 28 ayat 19-20 kali itu pergilah ke seluruh dunia. Enggak ada amin, enggak ada gitu. Tapi kalau bilang barita mabagabi ti mundal kum sida doon. Ima tutu gitu. Semalungun ai matongon gitu. Kalau karo apa dibuat? Kalau ada bahasa orang karo, nah apa jawab responnya? Kue gitu. Apa responnya? Kalau ada orang adanya di karo pantun-pantun kan? Ada. Apa responnya? Itu ada respon. Itu contoh tidak khas Barat, tidak khas Timur. Pantun-pantun Pancasila, hukum adat, gotong royong, kekeluargaan. Nah itu contoh filsafat Indonesia yang tidak khas Barat, tidak khas Timur. Itu menurut M. Nasrun. Kalau menurut Sunoto, filsafat Indonesia itu dia katakan lebih pada filsafat Jawa. Filsafat Indonesia itu lebih condong pada filsafat Jawa. Karena memang Indonesia ini dipenuhi orang-orang Jawa kan. Dari Sabang sampai Merauke pasti ada orang Jawa. Hampir sama dengan orang Batak kan. Dari Sabang sampai Merauke ada orang Batak. Kalau orang Jawa itu ada di mana-mana karena Soeharto dulu kan. Transmigrasi. Dari Pulau Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua. Semua disebar Jawa. Kalau orang Batak ada di Indonesia ini, semua ada di Indonesia ini, itu karena pergi sendiri. Merantau. Pertama dari terminal. Kan? Cari orang Batak itu terminal. Pasti ketemu. Baru tukang tambal ban kan. Kalau ada tukang tambal ban, tak usah berbahasa Indonesia. Pakai bahasa Batak aja. Horas lain. Oh ya gitu. Baik di Jawa di mana-mana. Pasti itu orang kita. Itu dia lebih mengarah kepada filsafat Jawa. Itu dia mengatakan seperti itu. Tapi kalau si Pramono, Pramono, dia melihat filsafat Indonesia itu menelusuri alam pikiran Batak, Minang, dan Bugis. Jadi filsafat Indonesia itu dia cari dalam alam pikiran Batak, Minang, dan Bugis. Lalu ketika mereka semua telah menyampaikan definisi-definisi masing-masing apa itu filsafat Indonesia, lalu dirumuskanlah apa itu filsafat Indonesia. Nah, filsafat Indonesia itu setelah mendapatkan masukan-masukan dari para filsafat-filsafat tadi, ialah filsafat
Filsafat Indonesia. Ialah filsafat yang diproduksi oleh semua orang, filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah Indonesia. Jadi filsafat Indonesia adalah semua filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah Indonesia. Jadi kalaupun nanti dia dari Batak, dari Minang, dari Bugis, atau dari Sulawesi, atau dari Papua, itu adalah filsafat Indonesia. Cuma harus diolah seperti tadi, desain dunia ini ya, cuma harus didesain sehingga dia bisa terbuka, bisa dikritisi, lalu melahirkan teori, sehingga filsafat itu menjadi berlaku umum. Itulah filsafat Indonesia. Nanti dalam pelajaran kita satu semester ke depan, kita juga akan melihat banyaknya filsafat-filsafat Indonesia itu. Nah, filsafat Indonesia itu bermacam-macam. Dan periodisasi filsafat Indonesia tidak sama seperti periodisasi filsafat Barat kemarin, yang klasik kuno, lalu pertengahan, modern, dan pasca modern. Filsafat Indonesia periodisasinya itu dimulai pada zaman periodisasi Soekarno. Itu sudah saya katakan. Periode pertama itu ini filsafat Soekarno pada masa periode Soekarno. Yang lahir di sini ialah filsafat ada filsafat Nasakom. Kalau pernah kalian dengar filsafat Nasakom. Nasakom itu pernah didengar apa itu Nasakom? Nasakom itu nasional, agama, dan komunis. Itu pada zaman Soekarno. Kemudian filsafat pada zaman Soekarno itu ada filsafat ekonomi. Baru filsafat revolusi. Itu zamannya Soekarno. Kemudian filsafat sebentar. Tadi Nasakom, revolusi, ekonomi, kemudian sosialisme, filsafat sosialisme, dan filsafat neo imperialisme. Itu zamannya Soekarno. Itu filsafat zamannya Soekarno. Lalu setelah itu periode Soeharto. Ada periode Soeharto. Kalau zamannya Soeharto, filsafat yang dibangun pada saat Soeharto ialah filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila. Lalu filsafat kebatinan. Lalu filsafat sekularisme. Nah, itu pada zamannya Soeharto. Baru periode berikutnya ialah pasca Soeharto. Yang dibangun pada pasca Soeharto setelah reformasi itu filsafat liberasionisme. Liberal, bebas ya. Itu filsafat yang dibangun. Baru filsafat transformativisme. Baru filsafat reformisme dan filsafat revolusionisme. Itu filsafat yang dibangun pada zaman pasca Soeharto. Setelah itu tidak ada lagi. Sekarang kita sudah masuk pada orde zaman reformasi kan. Tentu filsafat yang dibangun pada zaman ini sudah ada lagi filsafat. Persoalannya ialah dari filsafat ini setelah zaman Soekarno tumbang, filsafat yang tadi itu tumbang semua.
Ini ganti filsafat yang zaman Soeharto itu pun habis. Filsafat ini pun habis. Tidak ada yang berkelanjutan yang menjadi pengikat atau mempertunjukkan perang Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Tidak ada filsafat Indonesia yang memengaruhi dunia. Yang tadi itu filsafat lokal kan. Tapi kalau ada misalnya filsafat Galihan Natolu tadi, dan itu misalnya dipakai di Amerika pun bisa, dipakai di Prancis pun bisa, kita sudah menyumbang pemikiran ke dunia. Tapi kalau hanya berlaku di Batak itu, ya nggak mungkin berlaku menjadi sebuah filsafat yang mempengaruhi hubungan antar negara. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Terima kasih atas doanya dulu kemarin yang mendoakan wisuda kita ya. Wisuda kita sudah berjalan dengan baik. Itu karena doa-doa kalian. Walaupun kalian tidak berdoa atau berdoa, terserah lah. Pokoknya karena doa-doa kalian itu ya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian mungkin baru minggu ini saya akan finalkan silabus, karena tadi sudah saya minta nama-nama kita final, karena tidak mungkin lagi tambah peserta kita. Supaya saya nanti susun laporan baca. Minggu depan kita masih ceramah, habis itu baru laporan baca ya. Nanti akan saya kirim ke grup silabus kita. Silakan membaca buku-buku. Nanti materi-materinya pun saya akan kirim. Tidak perlu cari bukunya, karena agak susah mencari buku filsafat ini. Saya mencari buku-buku filsafat yang terbaru supaya bisa kalian membaca buku filsafat itu. Karena semester yang lalu kalau saya suruh cari perpustakaan, selalu jawabannya tidak ada. Lalu sekarang saya cari buku-buku itu supaya kalian bisa baca. Gitu ya. Baik, silakan siapa yang mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur kepada-Mu Tuhan, di mana berkat dan kasih-Mu Engkau memberkati proses-proses belajar kami. Biarlah Bapa, apa yang telah kami terima menjadi bekal masa depan kami. Menjadi dengan Bapa dosen kami yang telah menyampaikan pelajaran, dengan kiranya Tuhan yang selalu menyertai Bapa dosen kami. Ini kami Tuhan berserah dalam pangkusan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, makasih ya.